adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 7 Februari 2022, hari Minggu biasa, pekan yang kelima. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkau agung melebihi segala sesuatu, sebab Engkau setia akan janjimu. Semoga kami sungguh-sungguh mengimani Yesus Kristus Mesias, saksi belas kasih-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan 56. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, luar biasa kasih Yesus. Tapi tidak semua orang disembuhkan loh, jangan pikir semuanya harus, tidak. Tuhan punya rencana yang lebih indah dari apa yang kita alami. Sebagian disembuhkan, sebagian belum dan tidak disembuhkan. Kenapa? Ya, itu haknya Yesus. Yesus memberi kepada kita sebuah refleksi tentang arti hidup. Kalau kita disembuhkan, syukur. Kalau kita belum disembuhkan, minta. Jangan ngomel. Terimalah bahwa belum waktunya. Semua itu ujian iman dalam hidup. Demikian pula yang diberikan kesembuhan. Karena juga Yesus pernah berkata, ada 10 orang kusta disembuhkan, yang 1 kembali, yang 9 menghilang. Kira-kira kita seperti itu. Kalau kita disembuhkan mungkin lupa sama Tuhan. Ya. Tapi karena kita belum disembuhkan, kita bertekun. Karena kita hanya berpikir begini, penyakit itu berkaitan dengan hal-hal yang berbau jasmani. Tidak berpikir tentang hal-hal yang berbau rohani. Karena hal-hal yang berbau jasmani akan kita tinggalkan dalam tubuh yang fana. Tetapi yang rohani kita bawa. Karena itu Yesus pertama kali menyembuhkannya secara rohani. Baru kemudian secara jasmani. Injil hari ini menggambarkan bagaimana orang berbondong-bondong mencari Yesus. Wajar, karena orang ingin mendapatkan kesembuhan, itulah kerinduan. Dan itu kalau kita belum disembuhkan, kita tetap doa, minta, sabar. Jangan ngomel. Apalagi pindah ke dukun, ke orang-orang pintar, gak usah. Duduklah di kamarmu, berdoalah dengan air mata. Dengan ketekunan, kita akan mendapatkan kekuatan. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang yang sakit. Yang berbondong-bondong lari. Dan kesempatan cuma 1 kali. Maka Yesus berkata, mintalah kamu akan diberi. Ketuklah maka kamu akan dibukakan. Maka bukalah hati kita. Supaya kita dibukakan. Untuk melihat kebesaran Tuhan. Untuk melihat bahwa Allah sang kasih dan setia. Mari kita bersyukur setiap hari Tuhan senantiasa memberi kepada kita apa yang kita perlukan.
Dan juga Tuhan senantiasa memberi yang terbaik. Walaupun dalam proses. Maka bagi orang-orang yang sakit jangan gundah, jangan khawatir. Bertekunlah terus dalam doa-doa, dalam aktivitas sehari-hari. Tinggalkan semua kegelapan-kegelapan, kejengkelan, kekecewaan, frustrasi. Yang tidak akan menyembuhkan diri kita. Tapi dengan kegembiraan dan percaya kepada Tuhan, maka akan ada langkah-langkah yang mengejutkan. Ayo, kita tunggu kejutan Tuhan. Selamat pagi.